Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada teori bilangan, yaitu persamaan Diopantin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Ramdhani dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kali ini, saya akan mencoba membahas persamaan Diopantin dari mulai pengertian, teorema-teorema, begitupun contoh soalnya. Untuk itu, saya harap Anda dapat menyimak video ini dengan baik. Saya di sini akan mencoba menjelaskan apa itu persamaan Diopantin, dari mulai pengertian, teorema-teorema, dan contoh soal serta penyelesaiannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu persamaan Diopantin? Nah, persamaan Diopantin ini adalah persamaan yang biasanya berbentuk persamaan linear, yang variabel-variabelnya hanya boleh berupa bilangan bulat. Dan bentuk yang paling sederhana dalam persamaan Diopantin ini yaitu dua variabel, dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C adalah konstanta, begitupun X dan Y adalah variabel, di mana konstanta dan variabel ini harus bilangan bulat, karena mengikuti prinsip awal tadi, yaitu persamaan Diopantin hanya boleh berupa bilangan bulat saja. Lalu dalam persamaan Diopantin juga terdapat beberapa teorema. Ada teorema 1 dan teorema 2. Nah, teorema 1 ini adalah teorema utama pada persamaan Diopantin, di mana teorema ini mengatakan bahwasanya persamaan Diopantin linear dua variabel dengan bentuk AX ditambah B sama dengan C mempunyai penyelesaian dalam bentuk solusi bilangan bulat jika dan hanya jika faktor persekutuan atau EPB dari A dan B itu membagi habis C. Nah, kita notasikan EPB A dan B ini sebagai D. Maka solusi bilangan bulat pasti ada jika D membagi C. Jika D tidak habis membagi C, maka persamaan tersebut sudah dipastikan tidak memiliki solusi bilangan bulat. Lalu pada teorema 1 juga, jika D atau EPB A dan B dan D habis membagi C, serta X0, Y0 adalah salah satu solusi khusus dari persamaan dua variabel tadi, maka terdapat tak hingga banyak solusi lainnya yang dinyatakan dalam rumus solusi umum, yaitu X sama dengan X0 ditambah B per D dikali T, Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali T, di mana T ini adalah sembarangan bilangan bulat, seperti itu. Lalu berikutnya adalah teorema kedua, atau N variabel. Ternyata pada persamaan Diopantin ini tidak hanya dua variabel, tetapi bisa lebih, entah itu 3 variabel ataupun 4 variabel dan seterusnya, di mana dinotasikan dengan A1 X1 ditambah A2 X2 dan seterusnya hingga AN XN sama dengan C, di mana persamaan tersebut akan mempunyai penyelesaian bulat jika dan hanya jika EPB atau kita notasikan dengan D dari A1, A2 dan seterusnya membagi habis C. Dan ini sama seperti kasus dua variabel. Jika syarat ini terpenuhi, maka akan ada tak hingga banyak solusi. Nah, kita akan masuk ke contoh soal pertama. Di sini ada persamaan dua variabel, tentukan penyelesaian persamaan Diopantin linear dari 4X ditambah 6Y sama dengan 5. Nah, kita akan mencari tahu dulu A, B, dan C, di mana A ini adalah 4, B adalah 6, C adalah 5. Lalu kita menentukan EPB dari A dan B dengan algoritma Euclid. Nah, kita tulis terlebih dahulu 6 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2. Lalu 4 sama dengan 2 kali 2 ditambah 0. Karena algoritma Euclid ini harus sampai 0, maka operasinya sudah selesai dan dapat diketahui bahwasanya EPB dari 4 dan 6 adalah 2. Lalu cek apakah hasil EPB 4 dan 6 ini dapat membagi C. Nah, seperti yang kita ketahui, EPB-nya adalah 2 dan C-nya adalah 5. Apakah 2 membagi 5? Tentu tidak. 2 tidak bisa membagi 5. Maka dengan itu, tidak ada solusi bilangan bulat untuk X dan Y pada persamaan tersebut.
Lalu saya akan memberikan contoh soal di mana ada solusi. Nah, misalkan ada persamaan 30x ditambah 18y sama dengan 6. Nah, kita ketahui A sama dengan 30, B sama dengan 18, C sama dengan 6. Lalu langkah pertama seperti soal sebelumnya, yaitu tentukan EPB dari A dan B dengan algoritma Euclid. Nah, kita tulis 30 sama dengan 18 kali 1 ditambah 12. Lalu 18 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 6. 12 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 0. Nah, kenapa ada angka-angka seperti itu? Nah, kita harus mengingat kembali pembahasan EPB pada materi-materi sebelumnya, di mana 30 sama dengan 18 dikali 1 ditambah 12. Kenapa 18? Karena pasangan dari EPB 30 dan 18. Kenapa ada 12? Itu adalah sisa dari 18 kali 1 ditambah berapa? Sehingga menghasilkan 30. Begitupun seterusnya. Lalu, setelah kita menemukan EPB, kita cek apakah EPB dari 30 dan 18 ini membagi C. Nah, kita ingat EPB-nya adalah 6 dan C-nya pun 6. Apakah 6 membagi 6? Ya tentu 6 bisa membagi 6. Maka dengan itu pasti ada solusi bilangan bulat untuk X dan Y pada persamaan tersebut. Lalu berikutnya kita ambil pada linear, yaitu EPB 6 sama dengan 18 kurangi 12 kali 1. Jadi dirubah posisinya, yang semula 18 sama dengan 12 kali 1 tambah 6. Nah, kita balikan. Jadi 6 sama dengan 18 dikurangi 12 dikali 1. Begitupun yang 12 yang atasnya kita balikan menjadi sama dengan 30 dikurangi 18 kali 2. Nah, kita lihat pada persamaan yang ke-6 itu 12 bisa diganti oleh 30 dikurangi 18 dikali 1. Maka dengan itu kita substitusi 12 sama dengan 30 dikurangi 18 kali 1 ke persamaan 6 sama dengan 18 dikurangi 12 dikali 1. Maka operasinya pun menjadi 6 sama dengan 18 dikurangi 30 dikurangi 18. Dan menjadi 6 sama dengan 18 dikali 2 dikurangi 30. Kenapa dikali 2? Nah, kita harus ingat persamaan awal, bahwasanya 30x ditambah 18y sama dengan 6. Dan kita pun harus tahu 18 dikurang negatif 18 itu sama dengan 36, atau sama saja dengan 18 kali 2. Dan kita tulis ulang persamaan tadi menjadi persamaan awal, yaitu 30 dikali negatif 1 ditambah 18 dikali 2 sama 6. Dan dapat diketahui bahwasannya X0 sama dengan negatif 1 dan Y0 sama dengan 2. Lalu step terakhir adalah kita gunakan rumus teorema pertama, yaitu X sama dengan X0 ditambah B per D dikali T. Lalu kita substitusikan, yaitu X sama dengan negatif 1 ditambah 18 per 6 dikali T, di mana 18 bagi 6 adalah 3, sehingga X sama dengan negatif 1 ditambah 3T. Lalu berikutnya Y sama dengan 2 dikurangi 30 per 6 kali T, di mana Y sama dengan 2 dikurangi 5T. Sehingga rumus akhir untuk menemukan berapa X dan Y ini bisa menggunakan X sama dengan negatif 1 ditambah 3T dan Y sama dengan 2 dikurangi 5T, di mana T ini adalah sembarangan bilangan bulat apapun, seperti itu. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mengisi soal kuis tentang persamaan Diophantine sebagai alat ukur seberapa jauh teman-teman memahami materi persamaan Diophantine yang telah saya sampaikan tadi. Teman-teman bisa melakukan scan QR code yang saya tampilkan pada video, atau bisa juga menyalin tautan yang telah saya simpan di deskripsi video, dan Anda bisa membukanya di Google Chrome. Nanti Anda bisa mengisi soal latihan tersebut dan mengetahui berapa poin teman-teman pada kuis tersebut, dan bisa menjadi tolak ukur apakah sudah memahami ataupun belum. Tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Saya di sini akan mencoba memaparkan kesimpulan terkait materi yang saya bahas, yaitu persamaan Diophantine.
Persamaan Diopantin sendiri adalah salah satu metode yang dimana kita bisa mencari variabel-variabel dari suatu persamaan untuk mencari solusi bilangan bulatnya. Selain itu, persamaan Diopantin juga menekankan dan menitikberatkan pada algoritma Euclid untuk mencari nilai EPB. Selain itu, dengan metode persamaan Diopantin, apabila sudah menemukan solusinya, kita akan banyak sekali menemukan solusi sehingga dikatakan bahwasanya solusi tak hingga untuk setiap bilangan bulat. Sebelum mengakhiri video ini, saya pertama ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video tersebut. Dan saya harap teman-teman semuanya dapat memahami video yang saya sampaikan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.